Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, pendengar radio Suara Al-Iman yang kami hormati, pemirsa Al-Iman TV baik melalui media parabola maupun YouTube ataupun Facebook, kami senang bertemu dengan Anda ya, untuk kita ini saling mengingatkan, saling melaksanakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Itu tujuan kita. Kita saling mengingatkan untuk tetap di atas kebenaran, sabar dalam melaksanakan kebenaran. Kenapa kita saling nasihat menasihati? Kita manusia ya, mempunyai kekuatan tubuh yang hebat ya, mempunyai jasmani yang kuat. Namun ada organ tubuh kita yang dia itu membutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau simbangkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Kita mohon kepada Allah SWT hati kita ini agar tetap di atas petunjuk Allah SWT. Coba di antara kita tentu pernah mengalami ya rasa jenuh, malas, ya lemah hati kita. Padahal kita mempunyai kekuatan tubuh, padahal kita mempunyai fasilitas, namun hati kita lemah. Hati, organ tubuh yang mana membutuhkan petunjuk dari Allah agar tetap lurus. Maka kita membutuhkan watawassaw bil haq ya, saling nasihat menasihati agar organ tubuh kita, hati kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam nasihat-menasihat ini adalah kita ambil dari nasihat dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Al-Iman TV, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita lanjutkan bahasan kita. Kita pernah melihat manusia berdoa memberikan sesajen, ada yang berdoa mengangkat kedua tangan ya, ada yang menundukkan kepala begini. Siapakah Tuhan yang diminta dalam doa itu? Ada yang meminta kepada dewa-dewa ya, Tuhan mempunyai dewa-dewa ya, mengatur alam semesta. Ada yang meminta kepada malaikat, meminta kepada nabi, manusia, bermacam-macam manusia di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat ya kisah yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim tentang awal Rasul pertama yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat manusia salah di dalam beribadah.
At-tauhid, mengesahkan Allah itu, jika kita melihat dalam Al-Quran Karim maupun hadis Rasulullah SAW, adalah mengesahkan Allah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah. Doa termasuk ibadah. Karena doa perintah Allah. Meminta kepada Tuhan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Tuhan. Kita pernah membaca ya, waktu pada pertemuan yang lalu saya bertanya, di antara pemirsa, ayat apa yang dalam Al-Quranul Karim yang diingat masalah doa? Coba, ayat apa? Ustaz nggak hafal saya. Satu ayat, dua ayat. Ada yang menjawab, misalnya, Ustaz, saya hafal surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami beribadah kepada Engkau. Di antaranya itu. Mungkin jika kita tidak hafal ayat-ayat yang lainnya tentang doa gitu ya. Itu yang paling gampang. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah SWT hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami berdoa. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Ya, ini doa kita. Ada yang pernah meminta kepada selain Allah SWT? Rasa takut kalau kita lihat ya. Mungkin Anda pernah melihat ya, pohon yang besar. Karena masyarakatnya takut, di situ angker. Pak, harus hati-hati, harus diberikan sesajen supaya selamat. Permohonan kepada siapa? Gak tahu angker siapa, yang bikin angker itu siapa, gak tahu. Pokoknya makhluk gaib. Siapa makhluk gaib itu gak tahu. Pokoknya gaib. Syaitan ya, mengajak manusia untuk menyimpangkan akidah. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan, menggoda Tuhan tatkala ada hal yang angker, ada hal yang bahaya, disuruh berdoa, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhannya manusia. Aku berlindung pada Tuhannya Allah, aku berlindung pada Tuhannya subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah SWT yang kita mohon perlindungan diri kepadanya. Namun syaitan menyimpangkan agar manusia berlindung kepada syaitan. Terjadilah kesyirikan. Maka Tuhan mana yang kita minta tatkala kita berdoa? Tentunya seorang muslim tatkala berdoa dia hanya mengenal kata ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Kita salah satu doa yang kita sering hafal ya, dan dihafalkan kaum muslimin semuanya hafal ini doa ini. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah. Rabbana artinya apa? Ya Tuhan kami. Rabbana bahasa Indonesianya gitu ya, Tuhan kami. Coba doa apa yang kita hafal ya? Minta apa misalnya kita minta rezeki ya. Ya Allah, gak hafal bahasa Arabnya Ustaz. Minta, ya gak hafal bahasa Arabnya. Apa yang Anda mohon kepada Tuhan? Gimana Anda mohon itu? Ya Allah, ya Tuhan. Masa Anda menyebut ya Nabi Muhammad gitu? Berilah aku rezeki. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Sedangkan yang beri rezeki, yang mampu memberi rezeki adalah Tuhan. Qala rabbukum ud'uni. Mungkin supaya tidak lupa lagi. Dan kalau ditanya, ayo sebutkan ayat-ayat dalam Quran yang ada doa, perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kan? Di antara misalnya surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ya, ayat 186. Kita membukanya, dibuka ya. Kalau anak-anak muda sekarang buka Qur'annya nggak pakai mushaf ya, pakai handphone, dilihat cepat. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau kita orang-orang tua masih membuka buku Quran terjemahan. Kita akan dapati ayat firman Allah, wa idza
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, tentang Allah SWT, jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Wala yastajibu, hendaklah orang-orang itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, itu salah satu ayat ya, yang mana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita untuk berdoa. Surat apa? Al-Baqarah ayat 180. Jadi kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik misalnya, atau saudara-saudara, coba sebutkan ayat dalam Quran yang ada doa, ya, perintah doa. Kita ingat surat Al-Baqarah ayat 186. Bahwasanya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan, kata Allah, permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi berdoa meminta kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di masa kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ya. Itu dengan cara memberikan peribadatannya kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh. Dan sudah mati lagi, ya. Orang-orang soleh sudah mati lagi. Sudah meninggal. Kita mungkin pernah mendengar ya firman Allah dalam surat Nuh, ya. Surat Nuh itu surat ke 71 ya, 71, 72 ya, surat nomor urutnya, surat Nuh. Wala tadarunna wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Yaghus, Nasr, ya, Suwa. Nggak ada nama-nama itu di Indonesia, nggak ada ya. Wala tadarunna wadda, Wad, Suwa, Yaghus, Nasr. Kalau di Indonesia ada Nasir, ada Nasr, ini Nasr. Nggak ada di Indonesia, nama-nama Indonesia nggak familiar kita ya. Nama-nama zaman dahulu ya. Sama kalau kita di negeri luar negeri, nama kita ini juga sebagai nama asing gitu ya. Di negeri Arab nama kita nama Indonesia gitu ya, nggak dikenal, bukan nama Arab gitu. Tapi kalau nama kita nama Arab, misalnya Abdurrahman, Abdullah, Aisyah, orang Arab, ini nama-nama Islam gitu ya. Nama Islam, nama orang Arab. Tapi kalau nama-namanya misalnya nama-nama Jawa, misalnya ya, Su siapa ya, Suyadi, Soeharto, Su apa gitu ya. Bukan nama Islam gitu. Bukan nama-nama yang dikenal oleh bangsa Arab, bahasa Arab. Penting ya, nama-nama ini ada dalam Al-Qur'an. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Surat Nuh. Siapa itu nama-nama yang disebut tadi ya? Dan kita nggak familiar ya, tentunya nama-nama ini nggak biasa kita dengar. Siapa itu? Wad, Suwa, namanya bukan nama Indonesia. Suwa, Yaghus, ya, Nasr, ya, kanu rijal as-salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, orang-orang saleh itu tatkala mati, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan memberikan waswas ya. Dan waswas syaitan dari kalangan jin ini kita ini nggak bisa lihat gitu ya. Kalau kita bisa lihat jin kemudian memberi waswas, sembahlah orang itu orang soleh.
kita langsung siap, oh ini musuh kita. Masalahnya syaitan ini yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, ada juga dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Kalangan jin ini bisa melalui darah kita. Syaitan memberi waswas kepada kaum Nabi Nuh. Aninsibu, agar mereka membangun satu monumen, ya, monumen untuk mengenang jasa orang-orang soleh. Jadi patung atau monumen, bahayanya itu di situ. Bahayanya di mana? Seperti kisah nakam Nabi Nuh ini. Syaitan memberikan was-was ya kepada kaum Nabi Nuh. Beri bisikan-bisikan. Insibu ila majalisim allati kanu yajlisuna ansaba. Wasammu bi asma'ihim. Bangun, kita bangun monumen-monumen. Bangunlah monumen-monumen. Berilah nama-nama orang-orang soleh tersebut. Wa fa'alu wa lam tu'bad. Dikerjakan, ya, namun belum disembah. Belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa tanassakh al-ilm ubidat. Generasi yang pertama ini yang membangun monumen ini kan punya usia, ya, punya umur gitu. Masa manusia hidup selamanya? Kan mati, ya. Mati. Ganti generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya ini apakah sama dengan generasi yang awal? Tidak sama. Apakah generasi kita saat ini sama dengan generasi para sahabat Rasulullah SAW? Tidak sama. Meninggal generasi yang awal. Pengetahuan, ilmu hilang. Apa maksud daripada orang-orang dulu bangun ini hilang? Dan syaitan yang ingin mengajak manusia menjadi penghuni neraka dengan mengajak manusia mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah SWT, berperan. Hingga terjadilah generasi menyembah berhala. Ini bahayanya bikin monumen, bikin patung ya seperti ini. Apalagi monumen ya, patung manusia gitu. Dilarang dalam agama Islam. Akan menimbulkan nanti generasi yang nggak mengerti bahwasanya bikin monumen ini hanya untuk mengenang. Generasi berikutnya diberi waswas syaitan bisa menyembah, memberikan sesajen, ya, memberikan, melempar uang untuk supaya uangnya jadi tambah banyak. Ibadallah. Pemirsa Al-Iman TV, unduru ila athari syirki wa uruki idha alaqat mata tazul wa tanmahi fa inna hadhil asnam bakiyat min yawmin ubidat min dunillahi hatta bu'itha Muhammad SAW wa kasara. Kita hidup ini sekitar 1400 tahun yang dari zaman Rasulullah SAW, ya. Kurang lebih begitu, ya. 1400 sampai 1500 tahun, ya. Berapa? 1400 tahun, lama sekali. Banyak manusia meninggal sebelum 100 tahun. Kita hidup dengan zaman Rasulullah 14 abad, 15 abad, 1400 tahun. Dan jarak waktu saat Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, ya. Di situ ada Ka'bahnya. Kata Mekah ada Ka'bah kan, yang menunjukkan tanda bahwasanya Nabi Ibrahim pernah ada di tempat itu. Dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ibrahim yang menyeru kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Sambil berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah orang Hanif, ya, Muslim Hanif yang lurus mentahkan Allah. Apa doanya? Minta kepada Tuhan. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amal-amal kami ya Allah. Ya Tuhan kami, innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang diminta, Rabbana, Tuhan kami. Dan bangunan Ka'bah ini pertanda ketauhidan. Bahwasanya di situ pernah ada Ibrahim dan Ismail. Di situ pernah ada manusia-manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengerti berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami. Namun apa yang terjadi? Antara waktu Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, berapa abad lamanya? Manusia yang pertama kali membuat kesyirikan dalam hadis Rasulullah SAW di Jazirah Arab, di Ka'bah. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qusbahu fin nar fa kana awwala man sayyaba as-sawaiba. Aku melihat Amr bin Luhai menjulurkan ususnya tatkala diadab di neraka, karena berat sekali adab di neraka. Dan dia orang yang pertama kali mensayyaba as-sawaib, membuat kesyirikan, membuat nadar-nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada selain Allah. Unta dilepas gitu ya, ada unta yang dikorbankan untuk selain Allah, dilepas, dibiarkan dia digunakan untuk, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ditandai unta tersebut. Nah, ini ada Amr bin Luhai. Terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Maka di zaman Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, dalam penaklukan kota Mekah, Rasulullah mendapati jumlah berhala di situ 360. 360. Nabi Nuh alaihissalam mendapati kaumnya melakukan peribadatan-peribadatan, memberikan amalan-amalan kepada selain Allah, agar selain Allah ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak memberi sesajen kepada mereka, tidak memberikan nadar kepada mereka, beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka, orang-orang soleh tersebut, menyampaikan kepada Tuhan, menyebut kami sebagai orang yang butuh perantara. Dan jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berabad-abad. Nabi Ibrahim menanamkan ketauhidan kepada anak cucunya.
dalam sebuah hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 4287, dalam Sahih Muslim 1781, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fath. Pada penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Wa haulal Ka'bah 360 nusuban, dan sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala-berhala. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Faja'ala yat'unuha bi'udin kana biyadihi. Rasul membawa kayu, dipecahi, ya. Orang-orang soleh tersebut, patungnya bukan orang solehnya, orang-orang soleh yang dahulu soleh, ya. Patung-patung untuk mengenang orang-orang soleh. Di sinilah kita lihat kesyirikan jika terjadi pada masyarakat itu luar biasa, berabad-abad lamanya dikenang. Kalau kita ada istilah, oh ini kebudayaan ini, begitu ya. Kebudayaan tapi bertentangan dengan ajaran tauhid Islam, tidak mengesahkan Allah SWT, tetap mengakar dalam hati. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu diutus kepada kaum yang beribadah kepada Tuhan, mengakui Allah sebagai pencipta. Bukankah demikian, ya? Sering saya menyampaikan ayat ini. Surat berapa kira-kira? Ada ya, misalnya dalam surat Luqman ya, 25 ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, jika kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, di dalam surat Luqman ayat ke-25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Rasulullah diutus kepada umat yang menunaikan haji. Mereka menunaikan haji. Kan ada Ka'bah ya, Ka'bah dibuat tawaf. Kemudian sofa, habis tawaf Ka'bah tetap sa'i ya di antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu pergi di Arafah gitu kan. Orang-orang musyrikin melakukannya. Rasulullah diutus oleh Allah SWT kepada kaum yang juga melaksanakan ibadah haji, umrah, berzikir kepada Allah SWT. Mereka banyak berzikir kepada Allah, namun mereka mempersekutukan Allah SWT. Di dalam hal apa? Mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat, atau malaikat, atau nabi, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka persembahkan peribadatan kepada mereka agar malaikat, manusia, orang-orang soleh yang mereka anggap dekat dengan Tuhan itu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang pernah gitu ya, doa gitu ya, meminta kepada malaikat, wahai malaikat, dekatkanlah, sampaikanlah kepada Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan malaikat. Maka berdoalah hanya minta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita mengajarkan di dalam firman-Nya, dalam kita yakini, kita beriman, Al-Quran adalah firman Allah, mengajarkan, uda'uni, berdoalah, mintalah kepadaku langsung ya. Gak perlu wasilah pakai malaikat, tidak perlu perantaraan malaikat, tidak perlu perantaraan orang-orang soleh. Ini yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Berabad-abad lamanya bangsa Arab, mereka, hati mereka membudidayakan ya, mengembangkan atau terus ya budaya mereka gencarkan untuk mereka tetap ada, memberikan peribadatan kepada selain Allah SWT. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW agar
mendakwahkan tauhid, mengajak kepada kaumnya, "Wa'budullah", beribadah kepada Allah. Di dalam kita meminta, dalam kita berdoa langsung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memanggil wahai malaikat, wahai orang soleh. Langsunglah mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami. Itulah dakwah Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita dapati ba'atsallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujaddid lil Arab dina abihim Ibrahim. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mereformasi atau mengembalikan bangsa Arab kepada agama Nabi Ibrahim. Berarti agama bangsa Arab itu punya agama. Lah Ka'bah ini kan tanda bahwasanya mereka punya agama dulu. Siapa yang bangun Ka'bah? Semua bangsa Arab mengakui itu Ibrahim dan Ismail yang membangun. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bangsa Arab menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diutus Allah mengembalikan bangsa Arab kepada agama Nabi Ibrahim. Lalu kita bertanya, agama Nabi Ibrahim itu apa? Gitu kan? Agama Ibrahim apa kira-kira? Orang Nasara menganggap Abraham, agamanya Nasara, Abraham itu. Orang Yahudi juga, Ibrahim itu agama Yahudi. Mengakui semuanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 hingga ke-28. Wa idz qala Ibrahimu li abi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ya, ayat 26 hingga 28. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya. Apa kata-katanya? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku ini berlepas diri dari apa yang kalian beribadah kepadanya. Illal ladzi fatarani, kecuali aku hanya beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dia akan memberi petunjuk. Apa kata Ibrahim? Illal ladzi fatarani, menciptakanku. Nah, kita bertanya sekarang. Yang menciptakan kita ini siapa? Apakah Nabi? Apakah Nabi Isa misalnya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa yang menciptakan kita? Bukan, Ustaz. Dia manusia juga. Maka bukan Tuhan. Kata Ibrahim mengajarkan bahwasanya aku. Wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumi, ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian beribadah. Karena tahu kalian ini beribadah bukan kepada Tuhan, ya. Beribadah langsung kepada Tuhan, kepada Allah dalam berdoa, dalam meminta. Ibrahim menjelaskan, illal ladzi fatarani. Aku hanya beribadah kepada yang menciptakanku. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita bertanya, siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Kita beriman. Allah menurunkan Al-Quran. Ustaz, apakah ada orang yang tidak kenal tahu Tuhan? Kita tentunya sudah tahu semuanya ya jawabannya. Ada istilah aliran ateis ya, tidak mengenal Tuhan. Banyak orang-orang Eropa atau Amerika berkeyakinan ini tidak ada Tuhan. Bahkan Indonesia mungkin di antara kita. Saya pernah punya teman demikian. Dia punya teman demikian ya. Pada saat SMP saat itu saya ya, dia tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya kalau mati kemudian nanti akan ada azab, ada siksa. Ya mati itu ya seperti tidur, kita tidur itu aja, tenang. Berbuat maksiat terus ya, berbuat maksiat terus. Gak percaya, karena orang gak percaya ya. Maka Ibrahim menjelaskan ilal ladzi fatarani, Tuhan yang aku sembah itu yang menciptakan aku. Jadi kita sholat, kita berpuasa, kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita akan mati.
akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan kita. Kita akan ditanya oleh Tuhan kita atas amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Iya. Kita akan ditanya. Kita takut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan pada kita nanti di akhirat kelak. Pertanyaan apa kira-kira? Semua perbuatan kita. Sebenarnya Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79, ayat ke-40-nya. Bisa dibuka ya. Surat An-Nazi'at, ayat yang ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Tuhan, takut dia akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan memberi pertanyaan kepadanya, kenapa kamu berbuat demikian? Seorang manusia tatkala berbuat kemaksiatan sembunyi-sembunyi misalnya, enggak ada manusia yang tahu kita sembunyi-sembunyi. Bukankah kita yakin Allah melihat? Maka orang yang menahan hawa nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbi, orang yang takut kepada Tuhannya, takut Allah hisab nanti di akhirat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya tatkala hawa nafsunya mengajak hal-hal yang mengajak untuk bermaksiat. Kita punya hawa nafsu ya. Hawa nafsu kita kadang mengajak untuk kita bermaksiat kepada Tuhan, melanggar perintah-perintah agama. Ayat Quran kita langgar, hadis kita langgar. Maka kita arahkan hawa nafsu ini ke Quran, ke ayat Allah, ke hadis Rasulullah SAW, agar kita selamat. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat baginya. Jadi kita ingin menjadi manusia yang beriman, takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertanyaan kepada kita nanti di akhirat kelak. Ya, kita akan membuka tafsirnya surat An-Nazi'at ya, supaya kita mengetahui surat An-Nazi'at ayat ke-40. Kita meminta kepada Tuhan yang kita takut, kita akan berjumpa dengannya dan kita akan ditanyai mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Surat An-Nazi'at surat ke-79 ya, ayat ke-40. Kita akan membuka tafsir. Wa amma man khafa al-qiyam baina yadayillah. Kita membuka tafsir Al-Miyasar dulu ya. Lil hisab. Adapun orang yang takut mengingat dia akan berdiri di depan Allah untuk dihisab. Wa nahan nafsa 'anil ahwa, dan dia menahan hawa nafsunya al-fasidah yang rusak. Fa innal jannata hiya maskanuhu. Maka orang demikian itu akan mendapatkan surga dari Allah SWT. Dia takut akan dihisab, maka dia bertakwa, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, menjaga amalnya. Ya. Kita lihat tafsir yang lain. Tafsir As-Sa'di. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, ai khafa al-qiyama alaihi wa mujazatihi bil adl. Dia takut Allah akan menanyai dia. Dia akan berdiri di hadapan Allah SWT. Dan Allah akan membalas setiap amal. Fa'athara hada al-khawf fi qalbihi fanaha nafsahu an hawaha alladhi yuqiduha an ta'atillah. Dia menahan hawa nafsunya. Tatkala hawa nafsunya mengajak untuk menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan dihisab ini menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasara hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul. Menjadikan hawa nafsunya ini mengikuti sabda-sabda Rasul, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajahadal hawa wasyahwa as-sadaini 'anil khair. Dia lawan hawa nafsunya. Kalau kita melawan orang kan,
kita pakai bela diri gitu ya. Ini masalahnya musuh kita ini di sini, hawa nafsu kita. Yang mengajak kita untuk berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul. Maka kita bermujahadah, wa jahadal hawa wa syahwa, syahwat kita, nafsu kita lawan, kita berjihad untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena syahwat dan nafsu senantiasa mengajak kepada penyimpang kebaikan jika kita tidak tuntun dengan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Al-Iman yang kami cintai. Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, "Illalladzi fatarani," aku hanya beribadah kepada yang menciptakanku. Dia akan memberi petunjuk padaku. Fa innahu sayahdini. Wa ja'ala kalimatan baqiyah fi 'aqibihi. Maka Ibrahim menjadikan ini sebagai kalimat yang kekal, yang tetap. Wahai anakku, beribadahlah, mintalah kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan. Ya, cirinya Tuhan itu menciptakan ya, manusia. La'allahum yarji'un. Nabi Ibrahim memberikan nasihat agar mereka kembali. La'allahum yarji'un. Bisa lihat ya surat Zukhruf ayat ke-28. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Kembali kepada apa? Yakni ila hadil kalimah. Kembali kepada kata-kata tauhid tadi. Yaitu illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali aku hanya beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku. Aku hanya berdoa meminta kepada Tuhan yang menciptakan aku. Kata-kata ini agar generasi berikutnya mengerti, tidak menyimpang dalam meminta, dalam berdoa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadinu Ibrahim alaihissalam huwa tauhid wal bara'ah minasyirik. Agama Ibrahim adalah tauhid, mentauhidkan Allah dan berlepas dari kesyirikan. Wa ikhlasul amali wad din lillah. Agama yang ikhlas, mengikhlaskan amalan dan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa walladhi ba'atha Allah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sebenarnya Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 kepada Rasulullah SAW, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad agar ikutilah agama Ibrahim yang hanif lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrikin. Pemirsa, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu hanya berdoa, hanya meminta, hanya beribadah kepada Alladzi fatarani, yang menciptakan aku. Dan telah berlangsung lama antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu berabad-abad lamanya. Apa yang terjadi? Rasulullah mendapati masyarakat saat itu menyimpang. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW untuk mengajak kembali kepada agama Ibrahim. Berapa abad lamanya? Sekarang kita dengan zaman Rasulullah SAW, berapa abad coba? 1400 tahun, 14 atau 15 abad. Apakah tidak ada di antara kita umat manusia yang tidak mempersembahkan Allah SWT? Kita dapati zaman ini ya, ada yang menyembah matahari. Sering kan bilang matahari ada yang disembah. Menyembah Nabi Isa disembah ada. Menyembah, meminta kepada orang-orang saleh yang telah mati ada. Dan Anda bisa melihat, mencari itu. Ada orang yang meminta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, meminta agar malaikat mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Banyak sekali. Tidak percaya kepada Tuhan juga ada. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kata Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf tadi, ayat ke-28, wa ja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimatan baqiyah, kalimat yang tetap ya, ada fi aqibi, dalam generasi berikutnya, keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Pemirsa, marilah kita kembali kepada agama Nabi Muhammad SAW, agama Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan,
Jika kita melihat, meneliti apa akidah saya, apakah saya mentauhidkan Allah, apakah saya ini mempersoalkan Allah, kita belajar agama. Maka tatkala kita mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, kita bersyukur, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, kami bersyukur kepada Allah, kami beragama sebagaimana agama Nabi Muhammad, sebagaimana agama Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini bermanfaat tentunya. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, mengikuti agama Nabi Muhammad, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.